Sang kakek, Abdul Muttalib, sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihinya melebihi anak-anaknya sendiri. Pada saat itu, Abdul Muttalib memiliki tempat duduk khusus di bawah Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Mereka hanya berani duduk di sisinya. Namun Rasulullah SAW yang saat itu masih anak-anak justru bermain-main dan duduk di atasnya. Karuan saja, paman-pamannya mengambilnya dan menariknya. Namun ketika sang kakek melihat hal tersebut, beliau malah melarang mereka seraya berkata, biarkan dia, demi Allah, anak ini punya kedudukan sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW kembali duduk di majelisnya. Diusapnya punggung cucunya tersebut dengan sukacita melihat apa yang dia perbuat. Tapi lagi-lagi, kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Muhammad kecil. Saat Rasulullah SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal di Makkah. Namun sebelum wafat, dia sempat berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh paman dari pihak bapaknya, Abu Talib. Kini, Rasulullah SAW berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya. Abu Talib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Begitu seterusnya, Abu Talib selalu berada di sisi Rasulullah SAW, merawatnya, melindunginya, dan membelanya, bahkan hingga beliau telah diangkat menjadi Rasul. Hal tersebut berlangsung tidak kurang selama 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Sesampainya di perkampungan Busra, yang waktu itu masuk wilayah negeri Syam, mereka disambut oleh seorang pendeta bernama Buhaira. Semua rombongan turun memenuhi jamuan Buhaira kecuali Rasulullah SAW. Pada pertemuan tersebut, Abu Talib menceritakan perihal Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya kepada pendeta Buhaira. Setelah mendengar ceritanya, sang pendeta langsung memberitahukan bahwa anak tersebut akan menjadi pemimpin manusia, sebagaimana yang dia ketahui ciri-cirinya dari kitab-kitab dalam agamanya. Maka dia meminta Abu Talib untuk tidak membawa anak tersebut ke negeri Syam karena khawatir di sana orang-orang Yahudi akan mencelakakannya. Akhirnya Abu Talib memerintahkan anak buahnya untuk membawa pulang kembali Rasulullah SAW ke Makkah. Pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy yang bersekutu dengan Bani Kinanah melawan suku Qais Ailan. Peperangan dimenangkan oleh suku Quraisy. Pada peperangan tersebut, Rasulullah SAW membantu paman-pamannya menyiapkan alat panah. Setelah perang Fijar usai, diadakanlah perdamaian yang dikenal dengan istilah Hulful Fudul, disepakati pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan haram, di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Semua kabilah dari suku Quraisy ikut dalam perjanjian tersebut. Di antara isinya adalah kesepakatan dan upaya untuk selalu membela siapa saja yang dizalimi dari penduduk Makkah. Dan mereka akan menghukum orang yang berbuat zalim sampai dia mengembalikan lagi hak-haknya. Rasulullah SAW ikut serta menyaksikan perjanjian tersebut. Bahkan setelah beliau menjadi Rasul, beliau masih mengingatnya dan memujinya seraya berkata, saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih saya cintai dari onta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya. Onta merah adalah kiasan atas harta yang paling berharga bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Masa muda Rasulullah SAW dilalui dengan kehidupan berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Rasulullah SAW menggembalakan kambing penduduk Makkah demi mendapatkan upah. Pada usia 25 tahun, beliau memulai usaha dagang dengan modal dari Khadijah, wanita pengusaha kaya raya dan terpandang di Makkah saat itu, dengan sistem bagi hasil. Mendengar kejujuran dan keluhuran budi pekertinya, Khadijah menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangannya dan menjualnya di negeri Syam. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut.
Maka Khadijah memberikan barang-barang dagangannya yang paling utama yang tidak pernah diberikan kepada pedagang lainnya. Dia sertakan pula budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa Maisarah adalah laki-laki, karena nama tersebut pada masyarakat Arab adalah nama untuk jenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan masyarakat kita yang umumnya Maisarah dipakai untuk nama wanita. Berangkatlah Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama Maisarah untuk membawa dan menjual barang dagangan Khadijah.